Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hiro selaku dosen pada mata kuliah pengembangan riset digital yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi dalam memenuhi kuis 2 pengembangan riset digital. Hasil diskusi kami berjudul Gerbang Logika, Tabel Kebenaran, dan Persamaan Logika. Untuk kelompoknya, kami dari kelompok C2 dari kelas S1 IF 11D. Kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Muhammad Dimas Hafiz Fatur Rahman, dengan NIM 2311102151 dan rekan-rekan saya. Saya Irfan Tarif Habibi dengan NIM 2311102131. Nama saya Kristo Bajusul Tagalung dengan NIM 2311102133. Nama saya Muhammad Nizal Maulana dengan NIM 2311102150. Dan saya Naval Geraldo Putra Pramudia Naratono dengan NIM 2311102154. Untuk materi yang pertama yaitu gerbang logika akan dipresentasikan oleh Irfan Tarif Habibi. Kepada presentator dipersilahkan. Gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate merupakan suatu bagian dasar dari perancangan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah suatu input menjadi sinyal output. Gerbang logika digambarkan pada tabel kebenaran, terdiri dari simbol atau angka 1 dan 0. Next. Jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND merupakan suatu gerbang yang memiliki output berupa perkalian dari kedua inputannya yang dimana akan menghasilkan output 1 apabila kedua inputannya adalah 1. Next. Yang kedua merupakan gerbang OR. Gerbang OR merupakan suatu gerbang yang memiliki output berupa penjumlahan dari kedua inputannya, yang mana jika kedua inputannya adalah 0, maka outputnya akan dihasilkan adalah 0, dan akan menghasilkan output 1 apabila salah satu maupun kedua inputannya terdapat 1 di dalamnya. Next. Yang ketiga adalah gerbang NOT. Gerbang NOT merupakan suatu gerbang yang memiliki output kebalikan atau komplement dari inputannya. Gerbang NOT sendiri akan menghasilkan output 1 apabila inputnya adalah 0 dan akan menghasilkan output 0 apabila inputannya adalah 1. Next. Dan yang keempat adalah gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan suatu gerbang yang memiliki output berupa kebalikan dari gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan output 1 apabila kedua inputannya adalah 0, dan akan menghasilkan output 0 apabila salah satu atau kedua inputannya terdapat 1 di dalamnya. Next. Yang kelima adalah gerbang NAND. Gerbang NAND merupakan suatu gerbang yang memiliki output berupa kebalikan dari gerbang AND, yang mana gerbang NAND akan menghasilkan output 0 apabila kedua inputannya adalah 1, dan akan menghasilkan output 1 apabila salah satu atau kedua inputannya adalah terdapat 0 di dalamnya. Next. Yang keenam adalah gerbang SOR. Gerbang SOR merupakan suatu gerbang yang memiliki output 1 apabila kedua inputannya berbeda, dan akan menghasilkan output 0 apabila kedua inputannya sama. Dan yang ketujuh adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR merupakan suatu gerbang yang memiliki output 1 apabila kedua inputannya sama, dan akan menghasilkan output 0 apabila kedua inputannya berbeda. Untuk materi selanjutnya adalah tabel kebenaran yang akan dipresentasikan oleh Christopher Joshua. Pada presentator dipersilakan. Tabel kebenaran. Apa itu tabel kebenaran? Tabel kebenaran adalah
tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini, tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan atau input yang menghasilkan keluaran atau output yang logis. Lalu, berikut ini adalah contoh dari tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran pada slide presentasi ini, tabel kebenaran ini memiliki 4 baris kolom. Cara mengetahui bagaimana tabel kebenaran tersebut bisa memiliki 4 baris kolom, 8 baris kolom, atau bahkan 16 baris kolom adalah dengan cara seperti ini. Next. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah input. Jumlah baris pada tabel kebenaran sebanyak 2 pangkat N, baris dengan N adalah jumlah input. Jadi semisal, jika 2 pangkat 3, maka tabel kebenaran memiliki 8 baris kolom. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu jika 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka tabel kebenaran akan memiliki 4 baris kolom. Berikutnya juga sampai hingga menghasilkan 8 baris kolom, bahkan 16 baris kolom. Lalu berikutnya, membuat kombinasi input. Sebagai contoh, jika terdapat 2 input, maka kombinasi untuk masing-masing inputnya adalah, untuk input pertama, kita mengisikan 2 baris pertama dengan kolom 0. Lalu, 2 baris berikutnya diisi dengan nilai 1. Lalu, untuk input kedua, isi kolom diisi secara berselang-seling dengan angka 0 dan 1. Lalu, berikutnya, membuat kombinasi untuk setiap suku atau term. Misal diketahui persamaan logika F sama dengan X tambah dalam kurung X kali Y. Maka, kita akan membuat kolom untuk kombinasi suku X kali Y, dan kita akan juga membuat untuk kombinasi untuk F sama dengan X tambah X kali Y. Untuk materi selanjutnya adalah persamaan logika yang akan dipresentasikan oleh saya. Persamaan logika atau logic gate adalah ekspresi matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan logis antara berbagai variabel atau komponen pada suatu rangkaian digital. Persamaan logika digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengimplementasikan rangkaian logika. Persamaan logika menggambarkan bagaimana input-input dalam sebuah rangkaian logika digabungkan dan diolah untuk menghasilkan output tertentu. Sebagai contoh dari persamaan logika, di sini ada 2, yaitu yang pertama, Y sama dengan AB plus A aksen B plus B aksen. Kemudian contoh yang kedua, yaitu F sama dengan A dikali dalam kurung A plus B plus C tutup kurung dikali dalam kurung B plus A aksen tutup kurung plus C aksen. Kemudian selain persamaan logika, terdapat juga rangkaian logika. Rangkaian logika adalah kumpulan gerbang logika yang diatur sedemikian rupa untuk melakukan operasi logis pada sinyal-sinyal digital. Operasi logis ini menghasilkan output yang bergantung pada kombinasi tertentu dari input. Sebagai contoh, berikut rangkaian logika dari persamaan F sama dengan XY aksen plus XY. Pada contoh tersebut terdapat 2 input, yaitu X dan Y, dan juga terdapat 2 suku atau term, yaitu XY aksen dan XY. Untuk suku yang pertama, yaitu XY aksen, salah satu inputnya yaitu Y dikenakan gerbang not, maka menghasilkan Y aksen. Kemudian digabungkan menggunakan gerbang N menjadi XY aksen. Dan untuk suku yang kedua masih sama menggunakan gerbang N, dengan kedua inputnya tidak dikenakan gerbang not, maka menghasilkan XY. Kemudian hasil dari operasi 2 gerbang N tersebut digabungkan dengan gerbang OR atau penjumlahan yang menghasilkan XY aksen plus XY, di mana XY aksen plus XY ini merupakan hasil akhir dari N. Berikut merupakan contoh soal yang akan dipresentasikan oleh teman-teman. Untuk contoh soal yang pertama ada tentukan tabel kebenaran dari rangkaian di bawah ini. Untuk rangkaian di bawah ini terdapat 3 buah input, yaitu X, Y, dan Z, dan 1 buah output yaitu F.
Nah, di rangkaian ini juga terdapat 3 jenis gerbang logika, diantaranya dua gerbang logika NOT, 2 gerbang logika AND, dan 1 gerbang logika OR. Next. Untuk mencari tabel kebenarannya, pertama kita menggunakan rumus 2 pangkat N. N-nya itu berupa inputan. Karena di sini inputannya ada 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga tabel kebenaran terdiri dari 8 baris kolom. Untuk tabel kebenaran X, itu terdiri dari 4 baris pertama terdiri dari 0, dan 4 baris kedua terdiri dari 1. Kemudian untuk Y itu selang-seling dengan berkelipatan 2, maka inputannya adalah 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Untuk Z itu selang-seling, tapi kelipatannya cuma 1, berarti 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, kemudian kita cari NOT X. Gerbang NOT itu berkebalikan dengan X. Karena ini NOT X berarti outputannya berkebalikan dengan X. Berarti outputannya 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk NOT Z juga sama, berkebalikan dengan Z. Yang outputannya berarti 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian NOT X, N, Y. Untuk gerbang N itu seperti perkalian, yang dimana jika salah satu inputannya 0, maka outputnya akan bernilai 0. Namun, jika kedua inputannya bernilai 1, maka akan menghasilkan output 1. Sehingga output untuk NOT X, N, Y itu 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk NOT Z dan NOT Z ANDX itu outputannya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian untuk output terakhir itu terdiri dari NOT X, NY, OR, NOT Z, NX, OR Y. Untuk gerbang OR ini sifatnya seperti penjumlahan, yang dimana jika salah satu inputannya bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Maka untuk hasil output terakhir tabel kebenaran ini ada 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Untuk contoh soal kedua akan dipresentasikan oleh Noval Geraldo. Kepada presentator dipersilakan. Untuk contoh soal kedua, disuruh menentukan persamaan dan tabel kebenaran dari rangkaian logika berikut. Pada rangkaian logika ini berada 3 input yang kita akan namakan pada bagian ke atas X, di tengah Y, dan paling bawah Z, dengan output yang kita akan namakan F. Pada rangkaian ini berada 3 gerbang logika, yaitu gerbang logika NOT, gerbang logika AND, dan gerbang logika OR. Next slide. Dari rangkaian tersebut dapat mengeluarkan persamaan, yaitu F sama dengan XY tambah X aksen Z tambah X Y Z. Di bawahnya merupakan tabel kebenaran dari rangkaian tersebut. Karena berada 3 input, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, yaitu 8 baris, yaitu untuk X 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Untuk Y 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Untuk Z 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Untuk X aksen berarti kebalikan X, yaitu 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Berikut ini untuk X, Y, yaitu perkalian
X, dan Y itu 0, 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 dan 1, 1 pada di akhir. Untuk X aksen Z, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Untuk YZ, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dan pada F, yaitu XY tambah X aksen Z tambah YZ, itu 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Untuk contoh soal ketiga akan dijelaskan oleh saya. Pada soal yaitu diketahui sebuah persamaan logika Y sama dengan dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A aksen plus B ditambah dalam kurung A B aksen C. Kemudian, buatlah rangkaian logika dan tabel kebenaran dari rangkaian tersebut. Pada persamaan ini dapat diketahui terdapat 3 suku atau 3 term, yaitu suku pertama A plus B, suku kedua A aksen plus B, dan suku ketiga A B aksen C. Untuk suku pertama dan suku kedua digabungkan dengan perkalian, dan hasil dari perkalian ini dijumlahkan dengan suku ketiga. Berdasarkan persamaan logika ini, dapat diketahui terdapat 3 buah gerbang OR karena terdapat 3 buah simbol penjumlahan. Kemudian terdapat 3 gerbang AND atau 3 buah perkalian. Yang pertama untuk mengalihkan suku pertama dan suku kedua, dan 2 gerbang sisanya untuk menggabungkan A, B aksen, dan C pada suku ketiga. Kemudian juga diketahui terdapat 2 gerbang NOT untuk mengkomplementkan dari variabel A dan B. Berikut merupakan rangkaian logika dari persamaan ini. Seperti yang sudah saya bilang, pada persamaan ini terdapat 3 buah suku, yaitu A plus B, A aksen plus B, dan AB aksen C. Untuk langkah pertama dapat menjelaskan untuk A plus B ini. Untuk suku pertama menggunakan gerbang OR karena penjumlahan, maka inputan dari gerbang OR ini adalah variabel A dan B dan menghasilkan A plus B. Untuk suku kedua yaitu aksen plus B, sama menggunakan gerbang OR, namun untuk inputan A dikenakan gerbang NOT, maka menghasilkan aksen plus B. Kemudian dari 2 penjumlahan ini digabungkan dengan perkalian atau gerbang N yang menghasilkan A plus B dikali aksen plus B. Kemudian untuk suku ketiga menggunakan gerbang N atau perkalian dengan 3 buah input, di mana input untuk B-nya dikenakan gerbang NOT maka menjadi B aksen. Dan perkalian tersebut menghasilkan A B aksen C. Kemudian untuk kedua perkalian ini digabungkan lagi menggunakan gerbang OR yang akan menghasilkan A plus B dikali A aksen plus B tambah A B aksen C, yang dimana output terakhir ini merupakan output dari Y. Berikut merupakan tabel kebenaran dari rangkaian logika tersebut. Pada rangkaian logika tadi diketahui terdapat 3 buah input atau N sama dengan 3, maka menghasilkan 2 pangkat 3 baris, yaitu 8 baris. Untuk input pertama atau untuk input A, pada 4 baris pertama nilainya adalah 0 dan 4 baris berikutnya adalah 1. Dan untuk B, 2 baris pertama adalah 0, kemudian 2 baris selanjutnya 1, 2 baris selanjutnya lagi 0, dan 2 baris selanjutnya lagi adalah 1. Dan untuk C, yaitu selang-seling 01, 01, 01, 01. Kemudian, karena pada rangkaian tadi diketahui terdapat 2 gerbang NOT yang mengkomplementkan
A dan B, maka dibuat juga kolom untuk not A dan not B. Dengan not A yaitu kebalikan dari A, dengan kombinasinya adalah 1111 0000, dan untuk not B adalah 1100 1100. Kemudian kolom selanjutnya adalah kombinasi dari suku pertama yaitu A plus B. Karena A plus B ini merupakan penjumlahan dan menggunakan gerbang OR, maka jika salah satu atau kedua inputnya adalah 1, maka menghasilkan 1. Untuk kombinasinya yaitu 0011 0011 0011 Kemudian untuk suku kedua yaitu aksen plus B dengan operasi penjumlahan juga, kombinasinya adalah 11110011. Kemudian kedua suku tersebut digabungkan dengan perkalian yang dimana menggunakan gerbang N dengan kombinasi jika salah satu atau kedua inputnya adalah 0, maka akan menghasilkan 0. Kombinasinya adalah 0011 0011. Kemudian untuk suku ketiga yaitu perkalian menggunakan gerbang N dengan kombinasinya adalah 00 00 01 00. Dan untuk output akhirnya atau Y sama dengan A plus B dikali aksen plus B ditambah AB aksen C dengan operasi utamanya yaitu penjumlahan. Maka jika salah satu atau kedua inputnya adalah 1, maka akan menghasilkan 1. Dengan kombinasi yang dihasilkan adalah 00 11 01 11. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.